Bapa, Engkau dengar pujian umat-Mu. Tujuan hidup kami, tujuan hidup kami Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau buka pintu pikiran kami. Kami menangkap, mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya ada dalam hati-Mu. Melalui firman yang kami dengar, firman itu akan mengubah. Tidak hanya mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami dan mengubah masa depan kami. Sesuatu terjadi di era Pentakosta ketiga, di mana kami akan melihat banyak perkara yang ajaib dan mujizat yang akan terjadi dalam hidup setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan dengan segenap hati. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling keras. Walaupun belum sarapan, bisa tepuk tangan dengan keras, bukan? Tepuk tangan tentara Kristus wanita. Iya. Silakan duduk. Hari ini saya membagikan satu topik yang sepanjang pelayanan ini beberapa kali saya membagikannya, tetapi setiap kali berbagi berkat melalui ayat ini, saya menemukan ada hikmat yang baru yang mana melengkapi apa yang dulu pernah saya sampaikan. Topiknya adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara nanti temukan itu dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Saudara, manusia ini terdiri dari 3 unsur, ada roh, ada jiwa, ya, ada tubuh. Tubuh kita enggak sama, gitu. Ya, ada yang bundar, ada yang tinggi, gitu kan. Nah, rambut pun juga berbeda-beda. Jiwa kita itu juga ternyata berbeda. Dan Tuhan memberikan kepada manusia itu yang namanya roh huruf kecil, supaya kita ini hidup. Kalau roh ini kembali kepada Bapa di sorga, maka istilahnya apa ya? Game over, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan katakan melalui ayat ini, perhatikan, saudara nggak perlu buka Alkitab, saudara tinggal ngikut, baca dan renungkan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti kan roh huruf kecil dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini sudah ditulis ya 2000 tahun lewat dalam Alkitab, ya. Baru dibuat setelah ayat ini terucap dan ditulis dan ada di dalam surat yang dibuat oleh Yohanes. Kita temukan lagi pada ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Oke. Nah, ayo kita teruskan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kata menyembah, kira-kira kalau saya mengatakan kata menyembah ini, bayangan yang ada dalam benak saudara apa? Kita ini ciptaan Allah yang luar biasa. Ada satu kata kita dengar dan otak kita langsung bergerak. Waktu saya menempatkan menyembah, apa yang ada dalam bayangan saudara? Ya. Kita
melihat kepada apa yang dimaksud menyembah di dalam kamus internasional. Kata menyembah ini adalah kata atau perkataan yang ditujukan kepada satu sosok yang dimuliakan. Bukan satu sosok yang disayangi, yang dicintai, ya. Karena ngomong sama kekasihnya juga bisa macam-macam kan. Pernah dengar enggak? Ada seorang nenek berkata kepada sang kakek, ya, kita menikah sudah sekian lama, keadaan kita cuma begini-begini saja, gitu kan. Dan sang kakek berkata kepada sang nenek yang telah dinikahi bertahun-tahun, sampai dibilang kakek dan nenek. Kakek itu berkata, bukankah sudah kukatakan berulang kali, semenjak pertama kali bertemu, bahwa kaulah satu-satunya yang kumiliki. Dan pada waktu itu engkau berkata, so sweet. Sang nenek masih loadingnya lama, saudara. Dan dia bertanya, maksudnya, ya aku cuma punya kau, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya uang yang lain-lainnya. Satu-satunya yang kumiliki hanyalah engkau. Tetapi kata menyembah, ini bukan untuk kata yang seperti itu. Kata untuk ditujukan kepada satu pribadi yang kita muliakan. Dan itulah Allah. Ya. Kita bisa melakukannya dengan bersimpuh, bersujud dengan penuh taksim, khidmat kepada Allah. Ya. Kalau seandainya kita melakukan langkah menyembah, ya, tentunya akan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Kita kadang-kadang duduk, punya kebiasaan, walaupun duduk di kursi, kaki kita diangkat separuh kan? Bisakah saudara menyembah dan berkata-kata, betapa mulianya Engkau Tuhan? Karena itu ditunjukkan. Memang gereja kita ini istimewa, saudara. Kalau yang lain menghadap Allah di gereja itu serius banget. Ya. Tapi kalau di gereja kita perhatikan, kalau sudah goyang, kalau sudah teriak, sudah tepuk tangan, wah gitu kan. Gak apa-apa, itu bagian kita memang kumpulan daripada orang-orang yang suka mengekspresikan isi hati kita kepada Allah. Saya bukan berkata yang lain itu enggak baik atau enggak benar, enggak. Satu keluarga aja punya anak. Mungkin saudara sendiri ada yang punya anak lebih dari satu, mungkin anaknya 3. Ada yang kalem, ada yang diem, ada yang cengeng, betul? Ada yang wis sakar dewek, loncat sana, loncat sini gitu kan. Apakah anak-anak itu enggak mengasihi bapaknya? Pasti mengasihi. Hanya cara menunjukkannya enggak sama. Jadi inilah kita, ya, yang modelnya memang seperti ini, toleh kiri, toleh kanan. Jangan sampai bingung ya, kita kan enggak asing lagi kan. Yang baru datang tadi mungkin akan bingung nanti. Ini gereja apa? Loncat-loncat, goyang-goyang, ya. Itu gambaran bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang suka mengekspresikan isi hati kita dengan bebas, dengan lepas. Tentunya tidak meninggalkan sopan santun, tata krama, ya. Nah, kita bisa bersimpuh, bisa bersujud dengan penuh khidmat kepada Allah. Satu hari saya di menara doa di SICC, kaget saya. Ya, karena disitulah berkumpul hanya para pemuji dan penyembah. Ada satu bule. Bule ini badannya gemuk besar. Perutnya juga besar. Ya. Dan saya perhatikan
dia pada waktu mengekspresikan penyembahannya, dia tengkurap. Apa yang saudara bayangkan? Tinggi, gemuk, perutnya besar, tengkurap. Saudara ketawa. Tapi di situ Tuhan mengajar saya. Kalau sudah namanya menyembah Allah, dia nggak pedulikan apa kata orang lain. Betul. Itu hubungan kita sama Allah. Ya. Dan kemudian ada kata lagi namanya sungkem lah. Sungkem ini beda. Ini sama orang tua terutama yang mudik. Sungkem nangis juga bisa kan? Aku kangen urap-urape. Ya gitu kan. Itu sungkem. Nangis bisa karena lama gak ketemu. Nah, jadi yang kita ambil adalah dua yang pertama. Itu perkataan yang ditujukan kepada satu pribadi yang kita muliakan. Berarti perkataan kita ini pengagungan kepada Allah. Yang lebih daripada segala apa yang ada di bumi. Kita bisa lakukan dengan bersujud, tapi penuh khidmat, ya. Nah sekarang kalau kita mengerti bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Di gereja kita, ya, kita ini gereja yang berbahasa roh, artinya mempercayai bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Sehingga kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, nanti kita kupas di belakang. Harusnya yang dipakai menyembah itu bukan perkataan lagi, roh yang ada di dalam kita. Menghampiri Allah dan mengagungkan Allah dengan roh. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Ingat, berbahasa roh itu kita ngomong sama Allah. Belum bisa, nggak apa-apa. Saudara kalau belum bisa berbahasa roh, nggak dikeluarkan dari ruangan ini. Saya jamin. Kalau ada yang suruh saudara keluar, laporkan sama si rambut putih. Ya, nanti urusan dengan saya. Tetapi rindukan, karena bahasa roh ini nanti kita akan bisa pakai berkata-kata dengan Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, dan oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang kalau rahasia jangan keras-keras. Iya kan? Biasanya hal-hal yang rahasia itu hanya kita bagikan kepada saat siapa? Satu pribadi yang paling dekat. Bapak ibu belum tentu loh. Belum tentu. Gembala kulmu belum tentu. Dari situ kita tahu bahwa kalau kita mulai ngomong hal-hal yang rahasia dengan bahasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang mana manusia itu nggak ngerti. Manusia yang lain nggak ngerti. Jangan dipakai bahasa roh ini untuk berhadapan dengan manusia. Tangkap ya? Pengertian sampai di sini udah bisa tangkap. Dan kita nanti dibawa kepada menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya kaget pada waktu saya ini suka buka YouTube. Saudara juga? Iya, di situ ada satu hamba Tuhan berkhotbah. Hamba Tuhan ini berkata, apa itu bahasa roh? Pada waktu dia menirukan, dia ngerti loh artinya. Dahsyat. Kenapa? Karena dia berkata, apa itu bahasa roh kok laba-laba? Kan gak untung. Laba kan untung. Dia bisa ngerti bahasa roh. Padahal yang tahu cuma roh kita sama Allah. Tapi ada pendeta hamba Tuhan dimuat di YouTube ngerti bahasa roh. Ada yang bilang lagi sandal lawas. Saya jadi perlu introspeksi. Ada di sini yang berbahasa roh suka ngomongnya sandal lawas sama laba-laba. Kalau iya, jangan jadi batu sandungan. Karena yang ngerti cuma Allah sama kita.
Kita ngomong apa saja. Dengan perkataan yang kita ucapkan kepada Allah, manusia harusnya nggak tahu. Tapi kalau ada pendeta tahu, wah saya juga lihat luar biasa. Biarkanlah, saya nggak mau menghakimi orang. Karena apa? Mereka sendiri pasti nggak berbahasa roh. Ya? Janganlah bertanya tentang bahasa roh kepada hamba Tuhan yang tidak menyukai bahasa roh, yang tidak berbahasa roh. Kalau saudara ada pertanyaan, tanyalah kepada para guru, para pengkhotbah di sini, atau langsung kepada kami. Karena apa? Saudara mungkin berkata, duren itu enak. Kalau saudara nggak suka duren, kucing aja semaput loh, Bi. Pernah lihat kucing semaput cium duren? Oh ada ya. Terus saya pikir cuma saya. Jadi kalau manusia yang nggak suka duren, kita mau promosi tentang duren, sampai habis pun juga air ludah kita, orangnya nggak akan terpengaruh, betul kan? Untuk makan duren. Oleh karena itu biarlah kita bagi dua. Kita yang suka berbahasa roh, kita teruskan. Jangan dengar apa kata orang-orang yang tidak berbahasa roh. Karena itu akan membuat saudara jadi bingung sendiri. Ya. Nah, yuk. Kita teruskan. Bahwa kita ini berbahasa dengan bahasa roh hanya kepada Allah. Karena manusia nggak tahu. Yang tahu cuma Allah sendiri. Dan itu hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bernubuat itu mengucapkan kata-kata yang menguatkan, ya. Itu bernubuat. Di mana kita membuat orang lain jadi bersemangat. Tapi yang kita bahas saat ini adalah menyembah dalam roh harusnya dengan bahasa roh. Ada berapa banyak saudara di ruangan ini yang belum dibaptis Roh Kudus? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 orang ini ada berapa banyak yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, berarti semua. Oke, nanti kita rindukan. Karena yang baptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, bukan Pak Bobi. Mungkin saya dipakai untuk tumpang tangan, tapi tidak senantiasa. Karena yang berhak membaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Nanti minta kepada Tuhan Yesus. Terus, ya, 1 Korintus 14 ayat 15 katakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Akal budi itu bahasa Indonesia, saudara. Kalau di sini ya. Kalau kita berada di satu ruangan dengan bahasa yang lain, bukan bahasa ibu dan kita nggak ngerti, kita jadi orang asing. Ya. Saudara ke pasar, saudara menyadari saudara orang asing karena saudara berada di lingkungan orang-orang yang pakai bahasa Kantonis kan? Ya. Oh ya, aku orang Indonesia. Begitu saudara ngomong Indonesia, maka orang-orang di sekitarmu juga ngelihat ini orang dari mana gitu kan? Ya. Nah, dari sini kita lihat ayat ini berkata ini, berdoa ya dan menyanyi dan memuji itu bisa pakai roh. Dengan akal budi. Kita menemukan kalau dengan roh kita bisa ya, menghampiri Tuhan ya, dalam berdoa dengan roh ya, supaya lebih gampang saudara, saya ajak saudara untuk melihat. Menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu penyembahan roh manusia, huruf kecil, kepada roh, yaitu Bapa di surga, dalam bahasa roh, yaitu bahasa yang rahasia. Penyembahan ini untuk memuliakan Allah.
dengan bahasa roh yang bahkan lebih lagi karena nggak bisa lagi diperkatakan dengan akal budi. Di dalam Alkitab kita menemukan namanya Mazmur. Kalau saudara baca Mazmur, ya, di situ pemazmur itu sebetulnya mengungkapkan dengan akal budi kekagumannya, hormatnya, memuliakan akan Allah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu ungkapan itu dalam akal budi. Ya, mengagungkan Allah bahwa lebih baik satu hari di pelataran Allah dibanding 1000 hari. Loh, kok enggak dibanding sebulan? 1000 menggambarkan kekaguman sang pemazmur kepada Allahnya. Ya, ini contoh. Sehingga Mazmur saya berani katakan itu adalah satu pribadi pemazmur itu yang menggunakan perkataan untuk mempermuliakan Allah. Setuju? Dalam Mazmur nggak ada yang ngomel-ngomel gitu. Pasti perkataan yang menyatakan kekagumannya kepada Allah. Nah, kalau kita melihat satu orang bisa mengungkapkan akan kekagumannya kepada Allah, pasti dia punya pengalaman. Satu pengalaman yang dialami bersama dengan Allah yang dia sembah. Dan itu membangun satu keintiman. Keintiman ini membuat kita mengenal pribadinya lebih dalam. Sehingga tanpa disadari muncullah kekaguman itu untuk mempermuliakan Allah. Saudara dekat sama gembalamu saja, saudara akan menemukan satu pengalaman. Gembalaku ini orangnya nggak hitung-hitungan. Setiap minggu bikin selalu bawa masakan. Lah kok aku yang makan terus? Bener-bener murah hati loh gembalaku. Ini memuji, bukan menyembah ya. Kenapa saudara tahu? Karena saudara memiliki keintiman dengan gembalaku. Kalau saudara intim sama Allah, saudara akan menemukan ada hal-hal yang pribadi yang membuat saudara mulai mengagumi dan mulai mempermuliakan Allah melalui akal budi. Betul? Sampai di sini nangkep ya? Yuk, sudahkah saudara lakukan itu? Belum? Bangunlah keintiman dengan Allah. Bergaul kariblah dengan Allah yang memberikan rohnya ada di dalam kita. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Jangan kepada manusia, tapi kepada roh Allah yang ada di dalam kita. Dan ini akan membangun satu pengalaman, yang mana kita akan mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita peroleh, karena kita intim dengan Allah, punya pengalaman pribadi, maka kebenaran itu yang dimaksud adalah kebenaran yang tidak keluar dari firman Allah. Karena apa? Firman-Mu adalah kebenaran, itu Yohanes 17 ayat 17. Saya berikan contoh ekstrim supaya saudara nangkep ya. Karena ada satu orang yang bergaul karib dengan Allah dan dia bisa berbahasa roh, dia mengagumi akan Allah. Dan suatu hari dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan dia berkata, luar biasa loh, Tuhan itu baik sekali. Dia berkata kepadaku, ini kebenaran, artinya dia berkata itu Allah benar-benar ngomong sama dia. Tapi apakah ini kebenaran? Kalau saya teruskan begini, Allah luar biasa, aku tuh berdoa minta jodoh. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim suaminya cempluk ngeet aku.
Nangkep ya. Saya bikin yang ekstrim supaya saudara ketawa. Ini kebenaran? Itu keluar dari firman Allah. Sehingga kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kebenaran itu kan buat dia yang berdoa tadi kan bener kan? Bener loh. Suaminya cempluk nge-add aku dan dia bilang I love you full. Ya, nangkep. Jadi ini kebenaran yang tidak keluar daripada firman Allah. Nah, itulah yang dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tadi saya berkata bahwa pengagungan manusia kepada Allahnya itu akan nampak di dalam yang namanya Mazmur. Coba minor dim. Saya ngomong sama istri saya gini. Gak bisa dibayangkan ya. Bagaimana dulu di zaman Daud. Ada Bani Korah, Bani Asaf. Bahkan Daud yang suka bermazmur. Pada waktu dia mengumpulkan bangsa Israel dan para pemazmur itu mulai menghampiri Allah dan mulai mempermuliakan Allah. Jikalau sampai banyak orang gak tahan untuk berdiri di hadapan Allah, saya percaya itu karena waktu Allah ditinggikan. Dia punya janji dipenuhi. Dia bersemayam di atas pujian umatnya. Pasti pujiannya ya, dengan bahasa yang dipakai di Israel. Tapi hari ini kita di Indonesia nanti saya akan mencoba untuk bermazmur. Karena saya menemukan waktu bermazmur itu kita menangkap apa yang sesungguhnya ada dalam hati sang pemazmur. Itu bisa tertangkap tidak hanya melalui apa yang tersurat yang dikatakan, tapi tersirat yang dirasakan. Sehingga ada ekspresi di situ. Ekspresi yang wajar, yang gak dibuat-buat, tetapi ditangkap oleh orang lain. Nanti saudara dengar. Saya baru menyadari hal ini. Betapa luar biasanya Allah kita memberi kepada saudara dan saya ini para pemazmur itu, sehingga mereka bisa membuat kitab Mazmur, tercatat, tertulis apa yang sesungguhnya ada dalam hati mereka. Dan kita ditunggu oleh Allah. Sudah waktunya tiba untuk kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dan di saat ini kita di era Pentakosta ketiga, di tengah pencurahan roh Allah yang berlimpah-limpah. Saya percaya kita semua akan mengalami kepenuhan roh saat kita buka hati kita. Penuhi aku dengan Tuhan. Gak perlu sampai berbahasa roh. Tapi kalau kita sudah mulai menyembah di dalam roh dan kebenaran, ini gambaran roh kita ini benar-benar meluap, punya pengagungan kepada Allah walaupun tidak terucapkan. Kalau yang terucapkan itu berarti bermazmur.
Tapi kalau sampai kita sudah nggak bisa lagi ngomong dengan bahasa yang kita ungkapkan, kita mulai sampai kepada roh kita yang mulai menghampiri Allah. Saudara dengar, saudara renungkan. Mazmur 108. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan mengatasi seluruh bumi. Saya cuma membayangkan Daud pagi-pagi bangun, dia mau membangunkan fajar. Sudah sampai seperti itukah kita? Begitu kagumnya saudara kepada Allah. Bersyukurnya kita punya Allah yang hidup. Ini nggak cuma sekedar datang ke gereja. Saya merindukan semua. Saya merindukan semua. Kalau saudara nanti baca Mazmur, biarlah hatimu menyatu. Benar-benar sama dengan apa yang kita perkatakan. Dan pada waktu kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita sambung dengan menghampiri Allah di dalam roh, di dalam kebenaran. Pengagungan kita kepada Allah, saya yakin itu sesungguhnya yang Tuhan nantikan dalam hidup setiap kita. Tundukkan kepala, mulai hatimu mengeluarkan kata-kata sama Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, dahsyat kuasa-Mu dalam hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Engkau telah menyembuhkan aku, Engkau telah membebaskan aku.
tiada yang mustahil bagi Allahku yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagiku yang percaya. Mari mulai bermasmur. Katakan apa yang engkau tahu tentang Allah. Pakai kata-kata mempermuliakan, kita menyembah dengan akal budi. Sampai roh kita nanti mulai menghampiri Tuhan dengan bahasa rahasia yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi isinya hanyalah pengagungan kepada Allah yang memberikan anaknya mati bagiku, tebus dosaku. Yang bisa berbahasa roh mulai saudara angkat suaramu. Yang belum katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri, saudara boleh berlutut untuk mengekspresikan penyembahan. Hari ini kita bebaskan ekspresi kita untuk menyembah Allah.